Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu memberikan kita kenikmatan dari mulai nikmat lahir, nikmat batin, dan yang terutama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat sore rekan-rekan sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini alhamdulillah saya bisa bertatap muka kembali dengan rekan-rekan dalam acara Ngaronda TV Ngabuburit. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan membawakan sebuah kisah tentang keutamaan bersilaturahmi. Pada zaman dulu, zaman Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang satu malam dia bermimpi ditemui oleh malaikat Israel. Sahabat itu sangat kaget sekali karena datangnya dengan malaikat Israel adalah suatu pertanda yang buruk. Tetapi mimpi yang satu kali sahabat itu mengabaikannya. Lalu malam yang kedua sahabat juga bermimpi yang seperti tadi didatangi oleh malaikat Israel. Bahkan sampai malam yang ketiga sahabat itu bermimpi didatangi oleh malaikat Israel. Sahabat heran sekaligus kaget didatangi dalam mimpinya selama 3 kali berturut-turut. Maka sahabat memutuskan untuk mendatangi Rasulullah SAW. Pada waktu itu sahabat mendatangi rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sahabat engkau kesini? Ya Rasul, saya ingin bertanya kepada Rasul sekaligus ingin mempertanyakan apa tamsil dari mimpi saya ya Rasul. Memangnya kamu kenapa? Pada satu malam aku bermimpi ditemui oleh malaikat Israel Rasul. Malam kedua dan malam ketiga didatangi oleh malaikat Israel. Pertanda apa itu ya Rasul? Nabi menjawab sambil tersenyum, oh kalau didatangi oleh malaikat Israel ya itu tidak lagi bahwa umur engkau itu sekitar seminggu lagi lah, seperti itu. Kaget sahabat ketika dikasih tahu ya Rasulullah. Ketika sahabat ingin menyangkal jawaban Rasulullah, masa sih Rasulullah berbohong, seorang nabi gitu loh. Yang kedua, ya dia itu harus menerima bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah semata-mata ilham atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berat hati sahabat itu pulang ke rumahnya seperti itu. Nah, apa yang dilakukan sahabat pada saat itu? Karena dia tahu bahwa seminggu lagi dia akan meninggal, sahabat itu mendatangi seluruh saudara dan sanak familinya. Anak-anaknya yang ada di luar kota, kalau hari ini dia ada yang di mana-mana, ditemuinya, meminta maaf dan bersilaturahmi dan menyampaikan bahwa dia akan meninggal seminggu lagi. Tetangga-tetangganya semua didatangi dan dia meminta maaf terhadap segala sesuatu kesalahan yang telah diperbuatnya seperti itu. Dan dia menyampaikan kepada setiap orang bahwa seminggu lagi dia akan meninggal seperti itu. Nah, setelah itu di hari-hari menjelang 7 hari itu, menjelang seminggu itu, dia itu membagikan sekaligus harta-hartanya, mensedekahkan harta-hartanya di jalan Allah, dipakai jihad ya Rasulullah, dipakai bantuan ke masjid atau apapun lah, sehingga yang dia punya hanyalah baju dan yang dipakainya saat itu. Nah, tibalah hari ketujuh yaitu seminggu dia akan dijemput oleh malaikat Israel. Nah, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia masuk ke kamar, dia mengunci diri sendiri. Apa yang dilakukan oleh dia? Membacakan istighfar, membacakan doa-doa bahwa dia akan dijemput oleh malaikat Israel dan dia sudah tidak punya beban lagi di dunia. Artinya dia sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti itu.
Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah satu malam dia tunggu malaikat Jibril itu tidak kunjung datang, sampai subuh, sampai pagi kembali, sampai siang kembali. Bahkan dia tunggu 2 malam berturut-turut malaikat Jibril itu tidak kunjung datang. Sahabat itu heran. Kenapa Rasulullah bisa berbohong seperti ini? Gitu loh. Nah, maka siangnya sahabat itu mendatangi Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasul, kamu kenapa Rasul berbohong kepada saya? Berbohong apa gitu? Kata engkau, aku dari tamsil mimpi yang aku sampaikan itu, aku akan mati seminggu lagi. Tapi hari ini sudah 8 hari, bahkan sudah 9 hari, saya tidak kunjung meninggal, Rasul. Nah, Rasulullah sambil ketawa, selama seminggu, apa yang kamu kerjakan? Ya, saya mendatangi sanak famili, keluarga saya, Rasul, untuk meminta maaf telah apa yang telah dilakukan oleh saya, baik yang dirasa ataupun yang tidak dirasa. Teman saya, saudara saya, hampir setiap orang yang saya kenal, saya temui untuk dimintai permohonan maafnya. Sekaligus saya mendatanginya gitu loh. Dan hari sisanya menjelang 7 hari itu saya mensedekahkan setiap harta saya, karena saya gak mau harta saya itu menjadi hisaban atau hitungan untuk diri saya menemui Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah itu tertawa. Nah, itu karena engkau melakukan silaturahmi, karena engkau sering melakukan silaturahmi, karena engkau banyak mensedekahkan harta-harta engkau, maka Allah memanjangkan umurmu. Sampai hari ini kamu tidak disabut nyawamu oleh malaikat Israel, dan itu sebagai bukti bahwa silaturahmi dan memperbanyak sedekah itu bisa memanjangkan umur kita semua. Nah, para hadirin, para wargi ngaroda semuanya, dari hikmah yang saya ceritakan adalah silaturahmi sangat hebat sekali hikmahnya, fadilahnya. Bahkan anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang memutuskan silaturahmi, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmat surganya Allah. Nah, seperti itu. Nah, para hadirin semuanya, seperti hari ini negara kita sedang berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja, maka silaturahmi ini yang menjadi kunci atas keberkahan negara kita. Nah, mari di sore ini menjelang berbuka kita jalankan silaturahmi, meskipun hari ini kita tidak bisa bermudik, meskipun untuk tahun ini kita tidak bisa berjumpa dengan keluarga, kita masih bisa bersilaturahmi melalui media sosial, melalui telepon, melalui chat, melalui WA, melalui apapun. Maka tidak ada alasan untuk tidak bersilaturahmi meskipun kita dalam keadaan pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.